Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami akan mempresentasikan tentang pemanfaatan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Wisnu Adi Pamungkas, 2. Apriani Rahayu Saputri, dan saya Astiara Widya Mawarni. Pemanfaatan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan reaksi yang mengubah reaksi kimia dan menghasilkan energi listrik atau sebaliknya. Elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrokimia. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia yang tidak spontan. Prinsip dasar elektrolisis adalah memanfaatkan reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks serta tidak memerlukan jembatan garam seperti sel volta. Sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sel primer seperti baterai seng karbon, baterai alkalin, baterai merkuri, baterai peroksida, baterai litium ionil klorida. Sedangkan untuk sel sekunder contohnya baterai NiCd, baterai NiMH, baterai ion litium. Kemudian untuk sel bahan bakar ada animasi sel. Berikut ini merupakan contoh sel primer, yaitu baterai seng karbon dan baterai alkali. Kedua baterai ini hanya bisa digunakan sekali pakai, biasanya digunakan untuk remote serta senter. Ini merupakan contoh dari sel sekunder, yaitu baterai NiMH dan baterai ion litium. Baterai ini digunakan sebagai sumber energi mainan anak-anak, misalnya Tamiya, mobil-mobilan, serta mainan yang memerlukan energi listrik. Selanjutnya, kami akan membahas pemanfaatan sel elektrolisis di bidang industri. Pemanfaatan sel elektrolisis di bidang industri dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi zat, yang dapat dibedakan menjadi industri aluminium dan industri berbasis air garam. Yang kedua adalah pemurnian logam, yang dapat dibedakan menjadi pemurnian tembaga serta pemurnian emas dan perak. Dan yang terakhir adalah elektroplating atau penyepuhan. Pemanfaatan produksi zat. Pada industri aluminium, dalam proses pembuatannya menggunakan biji bauksit yang mengandung senyawa AlOH3 dan Al2O3, lalu dengan penambahan kriolit dalam reaksi elektrolisis dapat menghasilkan Al atau biasa disebut dengan aluminium. Berikut adalah reaksi elektrolisis dalam pembentukan aluminium. Nah, senyawa Al yang sudah dihasilkan tadi dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kaleng, panci, aluminium foil, dan lain sebagainya. Contoh berikutnya yaitu industri berbasis air garam, yang dalam proses pembuatannya menggunakan air laut yang mengandung senyawa NaCl. Berikut adalah reaksi elektrolisis yang membentuk kristal NaOH, gas klorin, dan gas hidrogen.
Terbentuknya kristal NaOH, gas klorin, dan gas hidrogen dimanfaatkan untuk skala laboratorium maupun perusahaan-perusahaan sebagai bahan praktikum serta pembuatan suatu produk. Pemurnian logam. Pada pemurnian tembaga, dalam proses pembuatannya menggunakan biji tembaga yang mengandung CuO. Nah, CuO ini direduksi dengan CO dan menghasilkan Cu dan CO2. Namun, tembaga ini belum murni sehingga harus dielektrolisis terlebih dahulu seperti reaksi yang tertera pada gambar. Cu murni yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan koin logam, kawat tembaga, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penyepuhan atau elektroplating. Elektroplating adalah proses pelapisan suatu benda logam dengan logam lainnya dengan cara elektrolisis. Contohnya, pada tembaga yang dilapisi dengan emas yang menggunakan larutan elektrolit emas klorida atau AuCl3. Reaksi elektrolisisnya tertera pada gambar. Pemanfaatan elektroplating atau penyepuhan adalah yang pertama, melapisi untuk keperluan estetika. Jadi warnanya menjadi menarik dan berkilau. Contohnya pada cincin, garpu, sendok, pisau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melindungi kromium, nikel, timah, seng, kadmium dalam pembuatan besi dan baja agar terhindar dari karat. Dan yang terakhir adalah pelapisan pada helm astronot untuk melindungi matanya dari paparan sinar radiasi matahari.
Berdasarkan praktikum sederhana yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa larutan air garam dan larutan air cuka dapat menghantarkan arus listrik atau bisa juga disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan berdasarkan hasil gelembung yang dikeluarkan dari granit pensil, dapat disimpulkan larutan air garam atau NaCl tergolong larutan elektrolit kuat karena gelembung yang dikeluarkan sangatlah banyak. Sedangkan larutan air cuka tergolong larutan elektrolit lemah karena gelembung yang keluar hanya sedikit. Selain itu, pada kabel yang berwarna merah dan bermuatan positif disebut juga anoda. Sedangkan pada kabel yang berwarna hitam bermuatan negatif disebut juga katoda. Pada kabel yang berwarna merah akan melakukan reaksi oksidasi dengan reaksi kimia 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Sedangkan yang kabel berwarna hitam akan melakukan reaksi reduksi dengan rumus kimia 2H plus 2 elektron menghasilkan H2. Dengan begitu reaksi kimianya yaitu 2NaCl plus 2H2O menghasilkan 2NaOH plus H2 plus Cl2. Selanjutnya untuk pemanfaatan batu baterai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu penggunaan batu baterai pada handphone, batu baterai senter, selanjutnya batu baterai yang ada dalam mouse, dalam kalkulator, jam tangan, remote televisi, ada juga di jam dinding. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.